Ini kok belum masuk nih orangnya? Kok udah recording? Aku udah masuk. Oh sudah. Iya. Halo Bro Ai. Halo Bro Sigit. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa naik harga MX-nya ya. Mungkin mau nyalain kameranya Bro Ai. Aku nggak bisa nyalain kamera karena kalau nyalain kamera dia kayak apa putus-putus gitu. Oke, siap. Jadi nggak Jadi bagus nantinya. siap. Jadi Paling ini aku nanti pertama-tama. share screen nggak masalah ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih loh sudah mau datang ke acaranya SkyX untuk AMA dengan MXC dan bantuannya banyak banget. Kolaborasi kita SkyX dengan MXC sangat luar biasa. Kita Hmm. sangat berterima kasih, Bro Ai. Oh iya Bro. Nah kalau apa SkyX kan aku lihat kayaknya bakal berkembang terus nih ya. Siap. Nah kebetulan kita terbuka nih untuk kerjasama ke depannya. Jadi misalnya kayak nanti SkyX punya insight apa tentang token-token yang sudah di riset sama SkyX itu sendiri gitu. Jadi bisa kasih masukan ke tim MEXC juga gitu. Oh, siap, mantap. Nah Sudah sih itu. sebenarnya, Bro. Udah ada dua yang tak kenalin, satu udah nyaris gol kemarin. Cuman ada kurang sedikit aja, tinggal dirapiin, ya masuk MEXC dah itu, pasti. Mantap. Ya jadi kita kan kemarin udah kolaborasi juga sama Cryptois juga ya. Salah satu influencer di Indonesia. Nah itu juga masuknya ke strategic partner. Nah jadi strategic partnernya itu jadi kalau misalnya dia punya rekomendasi seperti koin apa atau token-token apa, nah jadi bisa kolaborasi juga sama MEXC gitu. Siap, pasti akan kita lakukan. Nah ini mau tanya-tanya banyak nih kebetulan. Kan Bro Ai mungkin mau Mantap. memperkenalkan diri nih Bro Ai. Silakan. Berarti kita udah mulai Jabatannya nih ya. jabatannya apa gitu di MEXC. Oke, berarti kita udah mulai nih ya. Sudah record. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih udah mau hadir pada acara malam hari ini. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ai dari Community Manager MXC Indonesia. Nah, tugas tanggung jawab saya apa sih? Sebenarnya tugas tanggung jawab saya itu sendiri ya kayak memanage community yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya ya komunitasnya Bro Sigit ini sendiri gitu. Nah, tapi nanti ke depannya kita bisa banyak kolaborasi ya seperti mulai dari manajemen komunitas seperti apa dan ya mungkin nanti ada banyak lah untuk Sigit sendiri. Terus dari MEXC sendiri ini kan baru mulai growing ya untuk di Indonesia. Nah, jadi belum ada 1 bulan timnya baru terbentuk untuk Indonesia. Selama ini ada pun itu hanya angel. Nah, kebetulan belum 1 bulan ini sudah terbentuk beberapa tim dan kalau aku lihat ya dari antara semua exchange mungkin tim MEXC yang paling banyak ya yang exchange global yang touchdown ke Indonesia gitu. Kayak maksudnya seperti mungkin exchange lain seperti exchange global lain seperti Binance ya mungkin hanya beberapa orang saja yang bertanggung jawab di Indonesia gitu. Nah, sedangkan di MXC ini sendiri itu ada sekitar 4 sampai 5 orang, sekitar 5 orang lah. Nah, itu di luar angel. Nah, sedangkan angel kita itu ada sekitar 8 orang gitu. Dan ada tim pembantunya. Jadi di Indonesia tim khusus MEXC Global itu ada sekitar 5 tambah 8 ya sekitar 13. Udah lumayan banyak banget kan dibandingkan exchange lain gitu, yang exchange global lainnya gitu. Bener, kerasa banget kok perbedaannya dengan exchanger yang besar itu pendekatannya sangat jauh, Bro. MEXC sangat humble banget ya, mau ngobrol gitu, kontak-kontak kita luar biasa banget. Kalau yang sana nunggu emailnya berbulan-bulan, Bro. Iya.
Nah ini, Oke. silakan. Silakan. Jadi kalau orang-orang banyak sekarang kan bilang MSC ini katanya actionnya exchange micin ya. Sebenarnya kita kalau dibilang exchange micin, iya karena kita kan ngelisting token-token itu yang belum ada di listing mungkin di centralized exchange lain gitu. Nah, jadi ada contohnya ada beberapa yang baru banget mereka rilis seperti IDO langsung listing di MXC. Makanya orang bilang wah exchange-nya exchange micin nih. Sebenarnya bukan micin juga. Karena baru pertama kali listing ya biasa rata-rata setelah dari Pancake atau dari platform swap decentralized lainnya masuk ke MXC yang pertama itu. Oke, mantap. Nggak apa-apa. Ada micin juga lebih enak masakannya. Asal jangan terlalu banyak. Jangan micin semua gitu kan. Iya, Udah oke kok. Udah ada yang bagus, ada yang micin. Jadi semua segmen tercapai. Jadi kalau aku lihat itu kayak kombinasi antara, kalau boleh nyebut merek nih ya, KuCoin sama Gate.io. Lahirlah MXC. Kombinasi keduanya. Lengkap. Betul. Jadi kalau Gate.io itu sendiri kan dia kan sama juga kan yang baru-baru listing. Maksudnya yang token-token baru launching. Nah, mereka biasa listing ke Gate.io terus sama seperti KuCoin juga. Ini ada beberapa pertanyaan nih bro yang mau saya ungkapkan kepada MXC nih. Kapan sih berdirinya MXC dan saat ini berapa banyak usernya? Dan kalau boleh tahu juga pairingnya ada berapa bro? Kan banyak itu ya. Oke, ini pertanyaan bagus banget sih dari Bro Sigit. Jadi kalau ditanya berapa sih jumlah kapan didirikannya ya? Kalau MXC Global itu didirikan pada April 2018 dan pada saat itu memiliki lebih dari 7 juta pengguna. Jadi dia baru launching aja dalam waktu 1 bulan udah langsung nge-guide 7 juta pengguna yang terdaftar lebih dari 200 negara. Tuh. Nah, terus untuk saat ini kita memiliki lebih dari 860 koin yang terdaftar di lebih dari 1.330 pair perdagangan gitu. Jadi kalau bisa dibilang sekarang kalau bicara pair perdagangan, maksudnya token terbanyak yang di listing itu kita peringkat 3. Yang pertama kan ada Hotbit, yang kedua ada Gate.io, yang ketiga ya MXC ini. Gitu. Jadi hampir banyak banget sampai 860 token yang terlisting. Dan kalau kalian teman-teman bisa cek sendiri ya di CoinMarketCap. Di CoinMarketCap itu kita memiliki volume perdagangan rata-rata sampai 1,5 juta. Miliar bukan? 1,5 miliar iya, per hari rata-rata. Bagus ya, tinggi udah oke lah. Dan itu benar-benar real volume gitu, bukan kita buat volume sendiri gitu. Jadi mungkin kalau misalnya yang maksudnya token-token yang nggak benar-benar diurus ya mereka ya volumenya ya dikit-dikit gitu. Jadi bukan kita nggak pernah dari MXC itu sendiri nggak pernah mau maksudnya trading manipulasi harga atau kita meng-create volume sendiri enggak gitu. Jadi biasanya ada exchange itu yang create volume biar kelihatan ramai banget itu exchange, tapi kita enggak, memang kita real dari aksi jual beli para trader di dalam itu sendiri sih. Nah, kalau ada tempat exchanger lain itu kita order book ya bro, itu kita HK itu bisa lari bro order booknya bro. Kita nggak usah nyebutkan mereknya lah. Teman tak coba di MXC ini tak hajar HK atau Haki itu kena. Jadi benar-benar oh ya ini real ordernya. Maksudnya kan full dapat semua. Kalau di situ bisa cuman kena sedikit doang terus pindah order booknya geser terus ya. Kurang aja. Oh iya itu kan API trading ya. Jadi kalau ada yang pakai pasang order book, order wall order. Nah, biasa kalau API trading itu mereka asal udah kena sedikit, mereka langsung geser, pindah ke atas atau ke bawah. Ya, sebenarnya itu kalau bisa dibilang itu user juga sih yang pakai API trading.
kalau untuk bot-bot seperti itu ya. Oke. Udah tak lebihin lumayan bro, berapa order book itu mau tak sapu gitu loh. Oh, Bisa si Pets, pindah tapi dia semua lari bro. sendiri, lari Iya, jadi sendiri. Ya, kelihatannya aku juga exchangernya itu kalau bermain yang mainin ya. kelihatannya begitu, makanya udah buyar Hmm. saya main di sana. Hmm. Gitu. Nah, nomor 2 nih bro, backer atau investor besar di MEXC ini siapa nih bro, supaya kita yakin nih dengan Oh, likuiditas di MEXC. kalau MXC itu sendiri udah menjalin kemitraan dengan banyak proyek-proyek di industri blockchain ini ya. Yang terbaru itu kita udah kerjasama sama Polygon, Solana, Avalanche, Horizon, dan Everrise. Rata-rata itu blockchain layer 1 semua ya gitu. Oke, kalau untuk investornya bro, boleh tahu bro siapa bro? Aduh, kalau untuk investor kita belum diizinkan untuk mempublikasinya gitu. Jadi Oke, masih mereka masih mau behind the scene aja. oke, siap-siap, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga nih bro, untuk menjaga aset user yang ada di sana, gimana cara MEXC untuk memitigasi resiko hacking bro? Kan kita tahu apa ya, Ascendex ya kemarin ya, kena itu barusan. Betul, betul, Nah, betul. gimana Ya, MEXC? belakangan ini kan ada beberapa exchange juga yang udah mengalami kasus hacking ya. Itu lumayan besar juga kalau aku lihat. Jadi sebenarnya MSC itu dia selain untuk menawarkan beberapa token-token baru atau seperti ingin kayak pengen tuh semua user itu bahagia karena token-tokennya udah di listing di MXC. Tapi di sisi lain MXC juga tetap mengedepankan sisi keamanannya. Jadi nggak untuk wah ini asal ada token baru kita listing, kita sebenarnya nggak fokus ke situ juga, kita fokus juga keamanan usernya gitu. Nah, jadi sebenarnya MEXC juga menawarkan mesin perdagangan tinggi yang dikembangkan oleh para pengembang dengan keahlian dalam teknologi perbankan. Jadi semua sistem keamanan bank juga kita pakai di dalamnya gitu. Nah, bisa menyelesaikan 1,4 juta transaksi per detik yang menghasilkan peningkatan efisiensi dan peningkatan kinerja yang baik gitu. Jadi kita nggak mengesampingkan sisi keamanan. Biasa kan ada orang pengen marketing aja biar rame gitu di essence-nya, tapi mereka nggak mikirin keamanan sistemnya di dalam situ seperti apa. Tapi kalau MEXC selain dia buat marketing atau yang lainnya, tapi tetap mengedepankan sistem keamanannya gitu. Dan bisa di-upgrade terus. Jadi kalau misalnya ada yang baru, ya kita upgrade. Ya namanya hacker juga, mereka kan juga upgrade terus kan. Nggak mungkin Iya, diam di tempat gitu. iya. Terus pakai sistem cold wallet, warm wallet gitu juga ya bro ya? Pasti hot wallet dan cold wallet. Jadi kalau untuk nanti transaksi besar itu ya tetap kita mitigasi apakah ini benar transaksinya. Jadi biasa kalau ada transaksi besar itu kita di suspend dulu, kemudian kita cek yang udah betul, nah baru kita teruskan ke user. Jadi nggak, kalau misalnya anggaplah misal transaksi di atas withdraw di atas $1 juta itu ya memang di semua exchange mungkin diberlakukan hal yang sama gitu. Jadi nggak langsung dikasih keluar, biasanya dimitigasi dengan dicek apakah benar ini dia punya, Verifikasi benar lah ya. diverifikasinya itu lebih mendalam gitu. Jadi setelah itu baru biasanya itu kalau untuk withdraw di atas 1 juta USD ya, untuk ya semua exchange juga memperlakukan yang sama. Jadi biasa itu membutuhkan waktu itu sekitar 1 sampai 2 jam gitu. Jadi banyak kan orang, wah kok nggak bisa WD kalau tinggi begini, nggak bisa WD ya. Mereka harus ketemu customer supportnya. Konteks sebenarnya itu nggak perlu ke customer support. Jadi memang dari sistemnya itu mereka kalau ada yang withdraw besar itu akan muncul flag di sistem. Jadi itu harus secara manual diteruskan, yang bukan secara otomatis gitu. Jadi mereka cek verifikasi lagi. MEXC kan ada VIP CS-nya itu, jadi bisa lebih cepat itu. Ada Oh iya, personal CS. untuk VIP kita memang ada personal CS. Jadi nanti dia langsung by chat aja sebenarnya, kayak ini ada masalah apa-apa ya itu langsung diselesaikan secara cepat
dan memang VIP, khusus VIP gitu, VIP privilege namanya. Iya, trading fee lebih murah, withdrawal jauh lebih cepat, dan mau tanya apa aja bisa langsung, nggak usah repot ke CS kan, antri. Ya kayak Betul, prioritas betul. lah bro ya. Prioritas. Nikmat sih, luar biasa sih itu. Nah, ngomong-ngomong soal fee nih bro, trading fee di MXC ini kan cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan kompetitor tetangga-tetangga ya, 0,2%. Kalau di tempat lain kan rata-rata 0,1% nih. Apakah ada rencana untuk menurunkan transaksi fee bro, supaya lebih ramai lagi orang yang trading di sini? Nah, saat ini tim kami juga sedang berdiskusi mengenai penyesuaian fee transaksi ini gitu. Jadi kita mau dipateninya nanti di angka berapa gitu. Kalau saat ini memang kita mengakui itu lebih tinggi daripada yang lain, dan tapi nggak perlu takut kalau untuk saat ini, kalau lebih tinggi kita bisa pakai reduce fee-nya pakai MX token kok. Jadi buat nikmati diskon fee itu bisa pakai MX token. 20% ya? Iya, betul. Jadi tinggal 0,16%. Oke. Ya, semoga cepat didiskon lagi lah bro, supaya orang jadi lebih semangat trading ya. Siap. Ini kita nanti dalam waktu dekat ini udah mau launching MSC versi terbaru. Jadi itu semua kita udah rombak total, dan mungkin termasuk sama fee-nya itu dalam waktu dekat. Sama Tim lagi iOS bekerja. ya. iOS Iya sama iOS. mantap. Itu sangat dibutuhkan, banyak iOS user yang komplain kemarin, referral saya juga. Ini kok gak bisa pakai website, ribet banget. Tapi udah muncul yang test flight itu juga udah bisa pakai sih sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal referral nih bro, referral program itu kan itu berlaku berapa lama sih bro? Selamanya atau ada batasan waktunya 3 bulan, nanti dia hilang. Terus ada tier-tier sistemnya nggak ya bro? Terus Untuk referral program itu sendiri kita sebenarnya ada batasan juga ya, paling sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Tapi untuk yang udah benar-benar partner sama kita, ya itu kita bisa lifetime gitu. Jadi nggak putus di 6 bulan. Kan banyak istilahnya orang pengen dapat cuman ya kenikmatan sesaat gitu. Tapi kalau ya kita growing bareng, udah maksudnya ya udah kita udah sama-sama tahu, ya kita pasti udah lifetime itu, udah saling otomatis menjaga ya, kayak affiliate saling kayak saya menjaga. ini udah lifetime berarti ya bro ya. Ya mudah-mudahan lifetime nanti kita tanya Mudah-mudahan. lagi ke kantor. Wah, tahu berupgrade nanti kalau nggak lifetime ini. Iya, siap. Minimal berapa bro untuk bisa jadi affiliate seperti saya? Kalau untuk affiliate ini sekarang kita kan programnya ya untuk bantu growing di komunitas saja dulu. Jadi nggak ada minimal kayak misalnya kalau di tempat lain kan ada minimal trading volume, terus ada minimal referral. Kita nggak ada untuk saat ini. Mungkin kalau teman-teman yang punya komunitas bisa kontak ke kita langsung. Aku punya komunitas ini dan pengen dapetin trading fee, ya kita bisa bantu nanti. Jadi untuk saat ini belum ada batasan ya. Jadi batasannya maksudnya nggak terlalu banyak batasannya itu cuma ada ya kalau teman-teman punya komunitas dan ingin memperkenalkan MIFC, ya kita udah kasih. Oke, lumayan dong guys, belum 1 bulan udah dapat hampir $500 aku Dari trading fee ya. Iya, dari trading fee doang. Lumayan lah buat beli cilok ya bro. Siap. Nah, terus mau tanya lagi nih. Nah, kemarin kan disuruh milih plan A atau plan B ya. Itu plan B kalau nggak salah kan di burn 100 juta token ya kayak ya bro. Betul di burn. Nah, berarti total supply jadi 450 juta koin ya. Betul, total supply sekarang ada 450 juta koin. Jadi kan sebenarnya 450 juta koin itu dulu di lock selama 2 tahun itu untuk token tim gitu. Jadi karena tim udah sepakat kita nggak akan pergunakan token ini untuk dijual di exchange atau nggak mau dibagiin lah tokennya. Jadi untuk pengembangan MX token selanjutnya gitu. Ya, aku lihat ada yang 150 juta untuk pengembangan proyek-proyek baru, inkubasi under MXC ya kan.
Terus juga ada burning programnya juga ya kalau nggak salah ya. Iya, buyback dan burning. Jadi Sam- kita Mm-mm. tetap lakukan buyback dan burning. Jadi kalau selama ini kan kita kan punya revenue dari trading fee itu sendiri yang tadi katanya 0,2%. Nah, kita Hmm, jadi untuk buyback koin di MX token itu dan di burning. I see. Dan nanti nominal terakhirnya itu berapa, bro? 100 juta ya, cap minimalnya. Ya semakin dia terus-terusan, jadi nggak ada minimal. Jadi semakin kita terus terus melakukan buyback and burn. Gitu. Oke, siap, siap, siap. Nah, ini mau tanya iOS tapi udah lagi dibikin, segera akan muncul guys yang penggemar Apple. Terus apa sih visi misi dari MEXC yang berbeda dibandingkan exchanger lain, Bro Ai? Nah, visi misi yang pertama itu kami selalu berusaha setransparan mungkin ya dengan pelanggan kami. Jadi kita nggak ada campur di dalam exchange itu sendiri gitu. Jadi semua aksi jual beli itu dilakukan oleh user dan semua, jadi nggak ada kita manipulasi mulai dari volume dan manipulasi perdagangan itu kita nggak ada. Ya kan banyak orang kan pikir wah nih bandarnya si exchange itu sendiri, kita nggak pernah ngebandarin seperti itu gitu. Jadi ya wealth-nya bukan kita sendiri gitu. Jadi memang itu real user dan menetapkan tujuan yang optimis dan realistis pada saat yang bersamaan gitu. Jadi ya kita realistis, tetap optimis terus mengembangkan MSC dan realistis apa yang ada saat ini ya kita ikutin tren lah. Jadi nggak idealis. Kalau idealis kan ya saya maunya ya trading aja gitu, trading orang ya trading aja di dalam gitu, nggak perlu ada pengembangan lain. Tapi kalau NS itu selalu apa yang ada kayak misalnya staking DeFi, nah kita ikutin, di dalamnya juga ada MS DeFi kan, nah, terus kayak Launchpad kita juga ada Launchpad, terus kita ada pengembangan kayak misalnya sebelum listing itu ada namanya Kickstarter ya. Jadi Kickstarter itu apa sih? Kalau Kickstarter itu kita sebelum listing jumlah depositnya itu harus mencapai nominal yang ditentukan. Jadi kalau misalnya dia jumlah deposit usernya nggak mencapai nilai yang ditentukan, itu dia nggak bisa nggak jadi listing gitu. Dan orang yang ngevote itu dapat reward koin itu ya, bro ya. Betul. Nah, jadi kan ada bantuan vote, ada bantuan sama yang deposit. Betul. Itu enak sekali loh, bro. Kadang sehari bisa 6 koin gratis, kadang 2. Tiap hari Ya pokoknya dapat uang terus. kemarin itu ada dalam satu hari itu ada 8 itu. Iya, ya itu gila. Sampai nggak cukup bagi itu koin saya. Bingung. Bingung, bro. Sampai tak Biasa, tambahin lagi nih MX saya ini. luar biasa, luar biasa. Udah pencapaian milestone pertama udah 100.000, bro. Nanti Wow. rencana mau nambah lagi terus. Semoga harganya nggak naik-naik dulu ya. Sabar. Saya tak cari uang dulu di tempat lain. Gitu. Oh ya, soal regulasi nih, bro. Dia terregulasi MXC global ini terregulasi di negara apa kalau boleh tahu ya, bro? License. Saat ini kami memiliki license di 5 negara yang berbeda, yaitu Swiss, Kanada, Australia, Estonia, dan Amerika Serikat. Nah, tapi kita pun tetap ikut regulasi global yang ada saat ini gitu. Jadi yang pertama kan kalau aturan regulasi secara global itu kan AML ya, anti money laundering. Nah, jadi kita tetap terapkan KYC yang ada di MXC. Jadi KYC-nya itu pun untuk nominal tertentu gitu. Jadi kalau misalnya masih mau coba-coba, kita belum ada KYC gitu. Mau trial kita, tapi tetap bisa withdraw. Jadi batasnya itu 0,7 BTC. Nah, cuman kalau udah di atas 0, withdraw di atas 0,7 BTC itu diwajibkan untuk KYC gitu. Itu Kita per kan day, bro? ya per day, bukan maksimalnya. Oke. Siap-siap. Sampai 100 ya, sampai 100 BTC per day ya. Betul. Nah, jadi kita pun mengikuti semua
regulasi global yang sudah ada saat ini gitu. Jadi regulasi global itu ya menetapkan kepatuhan terhadap anti money laundering. Ya itu sih. Jadi Oke. kemudian MFC juga patuh terhadap negara-negara yang melanggar kayak maksudnya yang melarang kripto di negara Dilarang. tersebut. Oh, nggak Jadi beroperasi di sana ya, Bro ya? ya kita nggak beroperasi di sana gitu. Kayak Nah Cina contohnya ya. betul, kalau Cina kan udah nggak boleh sama sekali kan. Betul. Pejabatnya Cina kalau betul. ketahuan main kripto langsung dipenjara katanya, Bro. Langsung. Iya betul. Langsung masuk. Cina. Mm-mm. Oke. Nah, terus apakah AMXC bisa deposit rupiah pakai P2P gitu atau langsung bank gitu, Bro? Oh tentu aja. Jadi kalau di MFC itu kita bisa P2P trading. Jadi misalnya itu kayak perdagangan notisi ya. Jadi misalnya aku mau jual USDT atau Bitcoin, aku Sigit ya secara langsung gitu P2P. Tapi ada platform yang namanya platform OTC atau P2P itu sendiri. Kemudian bisa deposit melalui credit card atau uh, third party yang lainnya gitu. Jadi nggak melulu kita tapi tetap itu ikut regulasi yang ada loh. Bukan kita Mm-mm. melanggar kayak oh ini kok udah buka di Bapeti padahal belum terdaftar di Bapeti. Nah, Mm-mm. jadi kita kenapa masih bisa berani operasi untuk di Indonesia itu karena saat ini kan belum ada satupun exchange yang mendapatkan regulasi dari Bapeti gitu. Betul. Karena saat ini itu masih calon pedagang Betul. regulasinya. Jadi ya ini masih calon pedagang belum terregulasi betul-betul ini exchange yang sudah terregulasi oleh Bapeti. Jadi banyak orang salah paham. Loh ini kok masih ini kan exchange nggak ada di Bapeti ini kan. Nah kalau mereka mau mempermasalahkan itu, ya belum ada satupun exchange yang sudah terregulasi Bapeti karena saat ini regulasi yang ada itu hanya calon terdaftar dan itu pun saat calon pun itu mereka bisa Digagalkan nanti. digagalkan Betul. betul karena masih calon kan. Betul, masih calon. Nah jadi kita Belum masih menikah, tetap Bro. Masih calon. Sudah batal makanya, menikah. makanya kita beroperasi di Indonesia karena belum ada regulasi yang melarang misalnya akses global dilarang masuk gitu. Nah itu kita kalau misalnya memang dilarang masuk pun kita nanti bakal stop operasinya seperti itu. Oh, jangan. Lah kita gimana ini? Ya tapi ya bisa akses ya tetap bisa akses cuman kita Oh. untuk fiat tradingnya itu loh fiat Oh tradingnya. iya, saya enggak punya Fiat udah, Bro. Aman. jadi kalau global market itu kan crypto to crypto ya, bukan fiat to crypto gitu. Iya. Jadi beberapa platform global market itu memang mereka basicnya itu crypto to crypto. Jadi bukan fiat to crypto seperti yang ada di Indonesia, exchange yang regulasi di Indonesia ini mereka kan banyak kan fiat to crypto. Jadi misalnya token A pairing dengan IDR, token B pairing dengan IDR. Kita nggak ada token pairing dengan fiat, tapi fiat itu sendiri dilakukan secara P2P gitu. Benar, benar, benar. Pertanyaan saya sih udah dijawab luar biasa sama Bro Ai. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari penonton ini. Aku Kantor mau perwakilan di Indonesia nggak ada ya, Bro, berarti ya? Karena kan nggak ada aku perusahaannya di sini. boleh share iDrop nggak? Oh, boleh, boleh. Jadi untuk teman-teman ya mungkin bisa scan ya nanti ya sebentar aku bagikan dulu. Jadi tinggal scan aja di Jadi HP. ini segera siapin HP gitu ya? Ya scan di HP nanti bisa klik ke apa ke scan barcode nanti ke websitenya itu kita langsung ini langsung direct untuk iDrop-nya gitu. Wah, Kenapa tidak langsung link? Langsung link ya. Oke, aku coba ya. Nanti aku generate ke link, nanti aku langsung share di grup ya. Sebentar. Aku generate dulu ke link. Oke. soalnya kalau pakai barcode itu kesannya lebih high tech, Bro. Oh Kalau iya link iya. kan masih zaman jadul. Tapi nggak Betul. apa-apa. Suka-suka yang minta aja. Iya, jadi kita bagikan Yang bentuk link aja. followernya mau apa bebas. Yang nyaman aja.
Susu ya. Oke, aku lempar di chatroom ya. Di sini ya. teman siap-siap ke chatroom. Jadi ini ada sedikit oleh-oleh dari kantor. Jadi itu isinya sekitar $100 dibagi untuk 10 orang. Jadi ya lumayan $10 buat mulai trading di MEXC untuk 10 orang. Ya lumayan. Nah, Hajar guys. Hajar dulu. ya terbatas. Kecepatan. Ayo. Siapa cepat dia dapat. Mau tanya nih bro, MEXC udah punya kantor perwakilan di Indonesia nggak ada berarti ya bro ya? Nggak ada untuk saat ini, belum ada. Oke, Sunshine Reward untuk MD yang nggak menang lotre itu biasanya dibagikan jam berapa? Biasanya sebelum listing udah dibagikan sih, saya udah dapet. Apakah Ya, jadi MEXC, kenapa bro? Ya, jadi sebelum listing udah dibagikan, betul. Apakah MEXC memiliki insurance fund untuk para membernya seandainya amit-amit ada kejadian hacking bro? Ya kita ada insurance funds-nya. Jadi kalau misalnya terjadi kasus hacking, kita kan ada insurance funds yang di backup oleh beberapa investor kita gitu. Jadi investor kita juga, mereka juga maksudnya, maaf nih ya, kita bicara kalau exchange global itu mereka udah berani ekspansi itu rata-rata memang mereka udah power backer-nya itu udah gede-gede semua gitu. Jadi kita bukan bicara MEXC aja, jadi beberapa exchange memang dia power backer-nya itu udah besar. Jadi memang rata-rata backer-backernya itu memang dia punya minimal itu 1000-an BTC gitu, backer-backernya rata-rata backer-backer exchange itu sendiri. Nah jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, nah itu yang diasuransikan sama mereka gitu. Jadi ya mungkin amit-amit jangan sampai kejadian. Kalau misalnya sampai kayak 10.000 BTC ya mungkin kita masih kuat gitu loh. Ya. Apakah MX bakalan jadi the next KCS bro? Kita nggak bisa kasih tahu, maksudnya kita nggak bisa insight dari kita nggak bisa menjanjikan apa-apa karena semua dilepas itu ke market biar market yang memang menentukan ya bro ya. Betul, itu semua market yang menentukan. Jadi kita pun kalau kayak sekarang kan kemarin kan ada voting untuk pelepasan 450 juta token itu sendiri. Nah, itu pun kita pelepasannya itu kita secara transparan, nggak ada misalnya kita 450 juta token ya kita langsung jual di market, ya enggak seperti itu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, saat kayak kemarin kan udah melakukan burning, kita juga udah ada press release kalau kita udah burning 100 juta token gitu. Jadi dan saat ini kan sirkulasinya masih 100 juta kan. Jadi Betul. kalau nanti ada pelepasan sirkulasi lagi, penambahan sirkulasi ya kita pasti umumkan. Gitu. Oke. Untuk aplikasi untuk iOS kapan tersedia di App Store bro kira-kira? Kalau kira-kira di bulan 1 ya, rencananya itu di bulan 1 kita udah bisa rilis. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah untuk pelirisannya gitu. Kalau ada masalah ya mungkin bisa molor lagi. Jangan sampai lah amit-amit gitu. Untuk MEXC kira-kira kapan ada fitur botnya seperti KuCoin? Nah ini juga sudah saya sampaikan sih kemarin. Gimana bro Ay? Kapan kira-kira ada? Nah ini nanti di MEXC versi terbaru kita udah ada fitur bot. Jadi memang sekarang lagi dikerjakan, belum launching. Rencana launching itu ya dalam waktu dekat ini ya, bulan 1 itu. Mudah-mudahan nggak ada halangan, kita udah launching semua. Jadi hampir sama fitur-fitur itu hampir sama beberapa exchange global gitu. Jadi memang udah ada fitur bot, ada fitur tambahan-tambahan lainnya gitu. Mantap. Untuk legalitas MEXC sendiri gimana ya? Apakah sudah terdaftar atau ada rencana mendaftar di Indonesia, bro? Rencana daftar ada nggak ya, bro? Kalau rencana daftar kita ada sih, rencananya ada. Tapi kita masih fokus di global dulu, di global market. Nah, setelah kita udah mature di global market, kita juga
secara kita kan exchange global, jadi kita lihat dulu peraturan yang udah pasti di negara tersebut, baru kita ikutin. Bener, Jadi bener. kalau belum ada yang pasti, kayak masalah masih simpang siur begini, kita jadi belum bisa mau touchdown ke regulasi tersebut gitu. Betul. Dulu 1 triliun jadi 500 miliar, sekarang 100 miliar, bisa dicicil 4 tahun. Masih galau, bro. Kan dulu saya Masih, juga mau buka exchanger. Ya itulah. Nggak jadi, bro. Saya invest di MXC aja dah. iya betul. Jadi untuk saat ini kan Kan di masih belum low. ada kepastian, betul-betul kepastian kan. Jadi pastinya itu di angka berapa dan bagaimana gitu. Nah, jadi kita sebagai global action ya tetap mematuhi setiap regulasi yang ada di dalam negara tersebut. Jadi kalau memang dibutuhkan, ke depannya dibutuhkan kita untuk regulasi di Indonesia, ya kita nggak menutup kemungkinan untuk mendaftarkan regulasi di Indonesia. Gitu. Oke, mantap. Ada yang pingin lihat mukanya Bro A itu kayak Andy Lau katanya. Enggak. Maksudnya kalau aku open cam itu jadi biasa disconnect dari, ya kebetulan laptop aku lagi ada bermasalah sedikit sih gitu. Oke. Teringat case Hotbit dulu kena kasus Shiba booming pertama kali, apakah MXC sudah prepare case seperti itu? Hotbit sempat error selama 1 minggu. Apa ya? Apa? Sorry, yang Kasus mana ya, Bro? Hotbit kena Shiba booming pertama kali. Overload mungkin ya? Oh, overload ya, bottleneck. Biasanya itu kan namanya bottleneck. Nah, kita udah mempersiapkan itu semua, jadi mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian kasus bottleneck seperti itu gitu. Jadi kita udah pakai server-server yang lumayan besar, jadi untuk kasus bottleneck itu jangan sampai, mudah-mudahan sudah terminimalisir lah gitu. Itu kan kasus namanya kasus bottleneck ya. Minimal deposit berapa, bro, untuk mulai trading di MXC? Ya minimal deposit kalau dari di MXC itu ya minimal trading sih disarankan ya $10 lah ya. $10. Jadi kita mau trading apapun jadi lebih mudah gitu. Jadi nggak ada batasan lagi. Cuman aku coba $5 bisa ya? Kalau di tetangga kan minta $10 itu. Bisa di $5 atau di ya $1 bisa juga sih. Cuman ya kayak kita sia-sia gitu baru deposit deposit lagi ya, fee-nya juga lumayan kan. Iya. Fee-nya $1 juga habis. Iya, betul. Alamat kantor MXC ada itu di mana? Estonia, Amerika, Swiss, Australia, ya bro. Betul. Ya itu alamatnya di sana. Saya sih nggak mau ke sana. Kenapa di pair MX USDT nggak ada opsi buy atau sell harga market? Ada Oh, nggak? ada kok. Ada kan ya? Ada market price namanya kan. Sebentar aku cek dulu. Betul nggak? Stable coin lain. Cara cepat ternak MXC gimana Pak? Minimal launchpad, Kickstarter, dan lottery berapa MXC? Biar bisa kayak gue sedikit. Nah, nonton YouTube saya aja kalau gitu. Jadi, tolong dikoreksi ya bro, kalau saya salah. Jadi launchpad sama MX DeFi, terus sama Kickstarter itu minimal 10 MX. Kalau yang MD itu spesial itu 1000 MX. Itu untuk mendapatkan tiap kelipatan 1 tiket lotre itu. Betul ya bro ya? Betul sekali. Tapi kalau khusus MD itu ya kalau misalnya untuk 1000 itu kebanyakan ya ada opsi lain. Opsi lain itu bisa melalui trading volume. Jadi trading volume itu minimal 10.000. Nah, jadi kalau udah trading volume 10.000 itu dapat 1 tiket. Jadi kalau misalnya kelipatan 10.000, misalnya ada 20.000 atau 30.000, kalau sampai 30.000 ya berarti itu dapat 3 tiket gitu. Tambah gede bro. 1000 MX itu cuma $2.200 lah ya. Kalau trading 10.000. Tapi yang jago trading lu mungkin ya. Buy low, Yang sell jago high, buy low, sell trading, high bisa dapat lotre gitu ya. betul. Jangan cuman pengen mau ikut MDI aja tapi mereka sia-siain fee trading gitu. Jadi ya memang makanya tingkatin tradingnya di MEXC, jadi ya siapa tahu dapat tiket buat MD kan. Tiket lotre. Jadi saya ikut 70 tiket bro, cuman dapat 3 bro. Wah. Kok kurang hoki ya?
Ya kemarin ada yang hoki itu dia cuma dapat 3 tiket, terus yang kepilih 2 tiket. Itu memang ya gitulah, randomnya seperti itu. Jadi Iya, kita nggak hoki-hokian ada ya. hoki-hokian, jadi nggak Belum cuci ada. tangan mungkin. Ya, siap, siap. Jadi kalau tanpa KYC setiap hari maksimal bisa WD 0,7 BTC ya. Berubah nggak ke depan, bro? Ya belum ada rencana perubahan untuk itu, tapi kita kemungkinan kalau misalnya betul-betul regulasi diperketat, ya kita diwajibkan KYC gitu. Jadi perubahannya mungkin seperti itu aja. Mm-mm. Nanti kayak yang tetangga itu tiba-tiba dijegrek, nggak bisa ngapa-ngapain, harus di WD semua kan, nggak bisa transaksi, nggak bisa deposit. Betul. Kalau seandainya memang banyak kejadian aneh-aneh. Nah, ke depan apakah Kickstarter dan akan ada vote setiap hari terus seperti sekarang, bro? Ya, kedepannya ada terus. Jadi bakal ada terus voting. Jadi dapat token kan, token gratis kalau kita vote pakai MX token ya. Mm-mm. Itu kedepannya ada terus. Gitu. Nah, cara melipat gandakan uang di MXC yaitu tadi ya bro, event-event itu ya launchpad dan MG itu paling besar dapatnya. Jadi harganya Betul. naiknya paling kencang. Kalau Kickstarter dapat uang jajan lah tiap hari gitu. Iya, uang jajan tiap hari. Kalau kemarin itu yang paling gede banget itu ya, itu Gene yang bro. di HTD ya. Oh bukan gene ya? Gene juga itu launchpad Gene Oh, gila kemarin itu. gede. Gene terus kemarin kan ada TRVL. Kalau launchpad itu ya pasti lumayan juga Gen ya. Maksudnya yang kalau dari MD itu yang paling gede itu kemarin HTD ya. HTD itu naiknya gila-gilaan itu. Jadi pas listing pun orang beli pada saat itu langsung cuan instan bro, sampai dua kali Kakak. dua kali lipat. Ya memang aku lihat sih ya Wales-nya itu jago banget itu buat mainin marketnya itu. Hmm. Bisa puluhan kali lipat kan ya bro ya? Betul betul Dari betul betul. modal kita maksudnya ROI ya. Dari ROI. Terus misalnya kita entry di market pun itu kemarin bisa cuan itu sampai kali 5. Misalnya Hmm. pas listing kita buy tokennya, terus dia naik sampai benar-benar kali 5 baru turun. Oh, listing pertama buy itu bisa 500% masih Anda dapat. Betul betul. Ya, Banding. yang kemarin itu ada namanya Heroes TD ya, Heroes Oh, TD. Tapi here's. memang dia backernya juga ya, backupnya kuat-kuat juga. Jadi kita kalau misalnya kita mau sebenarnya kayak kita mau berani-beranian itu ya kita lihat dulu backer-backernya siapa di koin tersebut, atau Hmm. atau ya do you riset sendiri lah Betul, bagaimana betul. ini harga udah ketinggian atau belum, atau masih murah, patut dibeli kah gitu. Siap, siap. Terus ini referral bro sedikit apa maksudnya apa ini? Coba ditulis ulang ya Bro Henry, maksudnya nggak paham. Asik ada bot mantep. Apakah di MX bakal ada royalti bunga harian kayak di koin ke depan, Bro? Pasti Paham. ada, Pasti rencananya ada, ada. kita pasti ada. Ya sekarang kan udah ada Oh iya, untuk sekarang apa? Kickstarter ya. Enggak, bukan Kickstarter. Jadi kayak kita males ngapa-ngapain, kita punya itu ya, kita kan ada namanya, sebentar MX aku cek DeFi. dulu, MX DeFi itu. Nah itu Hmm. MX DeFi itu kita bisa dapet token gratis juga, itu kayak sekarang Win, kalau kita staking MX token itu dapat 60% API-nya. FPI-nya Hmm. gitu. Terus ada yang 12% ya, dari MX DeFi pun kita bisa dapat juga ya. Hmm. Iya, ada guys, sudah ada. Jadi koinnya beda-beda tapi. Koin beda, dapat MX. koinnya beda. Terus bisa juga yang staking MX dapat MX gitu. Tapi Hmm. dia full Gila. terus sih itu. MX-nya apakah ada rencana untuk membuat chain sendiri, Bro? Protokol? Eh, kita mau untuk saat ini kita rencana ada, tapi untuk saat ini kita fokus ke dalam platform perdagangan kita ini dulu. Nanti kan bentar lagi rilis yang versi terbaru. Mungkin setelah ini sudah mature, baru kita lanjut ke Protokol. protokol, betul. Oke, Tapi mantap, mantap. itu belum ada kisi-kisi pun, itu pun belum ada kisi-kisi dari perusahaan ya. Ya soalnya kan
sekarang lagi booming kayak protokol exchange gitu, tapi kedepannya ya itu nanti berubah lagi gitu. Betul. Cepat Cepat sekali banget. berubahnya. Mm-mm. Cepat banget di kripto itu. Hari ini DeFi booming, nah besok udah Metaverse. Hari ini Metaverse yang mungkin dalam waktu dekat lagi ini udah ada lagi yang beda lagi kan. Mhm. Benar. Jadi cepat sekali di kripto itu nggak bisa kita harus bikin sekarang ini buat masa depan ya nggak bisa karena di kripto itu hari kita harus ikutin tren sih. Tren Betul. hari ini trennya apa? Metaverse habis Metaverse apa? Web3 habis Web3 apa lagi mungkin Web4 gitu kan. Iya, Jadi iya, memang iya, masuk akal. cepat. Untuk syarat MD bisa diturunin jadi 500 nggak, bro? Oh siap, nanti aku coba tanyakan, kita terima feedbacknya, masukannya, nanti kita kirim Ajukan. kita ajukan ke dalam manajemen, nanti kalau misalnya manajemen bisa turunkan, yang aku juga berharap ini cuma 10 MX sih kok. Tiket Ya, loterinya banyak launchpad. banget. Seperti itu ya. Tapi ya sama aja loh, bro. Kamu mau tiketnya banyak gitu, kesempatan Iya menangnya sih. juga sama kan, jadi kecil juga kan. Iya sih. Iya. Mm-mm. Tapi ya nanti bagaimana manajemen lah. Tapi Ya aku yang pas lah, sih kita cari yang angka pas pasnya lah. berapa Ya, gitu. kan udah dihitung betul-betul kan dari manajemen. Ya mungkin kalau misalnya nanti ada perubahan, ya mereka hitung lagi gitu. Ya, Soalnya kan 1.000 dulu kan agak tinggi sih. harga harga MX token itu kan dulu Yes. cuma 0,03 ya. 0,2, 0,3 itu. 0,2, 0,3. Nah sekarang udah hampir kali 10-nya ya, berarti kalau nggak ada penyesuaian lagi ya 100 mungkin MX harusnya. ya mungkin nanti ada penyesuaian lagi ke depannya, cuman kan belum dikasih tahu gitu. Jadi ya mungkin ke depannya ada penyesuaian lagi. Ya, tapi untuk masukannya kita terima, nanti saya sampaikan ke tim manajemennya. Apa kelebihannya MXC dibandingkan exchanger lain, bro? Kelebihan MAC itu sebenarnya jadi banyak sekali token yang ada di trading pair-nya gitu, dan banyak sekali token tradingnya. Jadi kalau di exchange lain kan biasa cuma terbatas ada sekitar 50 token atau ada 20 token gitu. Nah di MAC ini sendiri itu udah banyak banget token trading yang pertama. Terus yang kedua, kita juga banyak fitur hampir semua yang dimiliki oleh exchange lain, kayak seperti perdagangan derivatif, perdagangan ETF, kita juga sudah lengkap untuk perdagangannya. Terus kita juga ada fitur-fitur launchpad, bahkan ada MD yang nggak dimiliki oleh beberapa exchange lain gitu. Jadi kalau secara fitur udah hampir semuanya yang dimiliki exchange lain itu sudah dimiliki MSC, tapi kita punya beberapa fitur yang tidak dimiliki exchange lain seperti itu. I see. Ini aku juga nggak ada market order, bro. Adanya trigger, bro. Apakah ini maksudnya, bro? Kalau di itu aku ada di PC ya? di aplikasi itu ada langsung pesanan pasar. Jadi market order itu kan pesanan pasar. Jadi semua yang ada di order book dia langsung hajar kan. Iya, di tempatku cuma limit order sama trigger juga ini. Apakah belum update mungkin ya? Di mana, di aplikasi? Iya. Di aplikasi aku ada di pesanan pasar gitu. Jadi ada pemicu, pesanan pasar, sama batas pesanan. Ada tiga. Tempatku keluar cuma 2 juga ini, bro. Siapa, bro? Henry ya. Cuma 2 juga punya saya. Tapi ya lebih baik gitulah daripada kita HK nanti kalau kebanyakan duitnya jebol ambles sampai atas, pusing nanti. Yang pelan-pelan aja tembak. Apakah pelepasan sirkulasi token MX lagi akan membuat harga MX turun karena kena guyur? Kan di info dulu sih, dia juga nggak bakal langsung rilis semua. Kalau kemarin itu apa aja ya, bro ya? 150 juta untuk inkubasi ya? Betul, 150 juta untuk inkubasi dan terus lupa. Yang masuk ke 100 juta masuk ke foundation reserve. Aku juga lupa nih, bentar aku cek dulu ya. Iya.
Dan itu nggak langsung keluar semua guys, tergantung project yang akan Enggak, diinkubasi jadi kan berikutnya misalnya berapa. kan kita ada proyek inkubasi, misalnya proyek inkubasi dia kita udah ukurkan kemampuan proyeknya Project itu itu. sampai mana, terus ya kita pantasnya itu inkubasi proyek itu dengan dana berapa gitu. Jadi kita nggak langsung ini proyek ini eh, butuh butuh dana sekian, nah, kita kasih sekian token juga ya nggak seperti itu. Jadi kita memang udah ukur kemampuannya dia seperti apa, Mm-mm. kemudian setelah kita ukur ya namanya usaha kan kalau di jalan sementara kita berjalan kan butuh funding juga ya mungkin dari situ kita bisa tambahin lagi gitu. Mhm. Karena kalau kita langsung kasih semuanya di depan ya mereka habisin saat itu juga untuk kedepannya sambil jalannya itu nggak ada lagi ya Benar. ya bahaya juga kan bagi kita semua nantinya. Nah jadi mungkin di depan kita anggaplah kita kasih 50%, nanti setelah berjalan kita kasih lagi 20%, sambil berjalan lagi kita kasih lagi tambahin 20%, 10% gitu. Sampai benar-benar mereka udah mature, ya kita udah nggak ada kasih impuls lagi seperti itu. Mm-mm. Dan malah akan nginfus ke MEXC bro. Kalau aku baca itu MEXC punya saham 40% di project itu. Nah harus ngirim balik ke MEXC uangnya nanti buat buyback MX yang di pasar. Nah setelah itu baru Betul, dibakar. betul, Jadi memang agak bocor dulu, diguyur sedikit pelan-pelan sesuai project, gak langsung guyur semua. Nah, setelah dia running, dia akan mengasihkan uang itu ke MEXC untuk dibelikan buyback MX yang akan dibakar. Jadi takes time untuk dia kembali naik. Lama-lama kan habis, berkurang betul, terus betul, betul. MX-nya. Launchpad-nya diperbanyak dong. Aduh, ini sudah lumayan ya. Kalau tempat lain itu sebulan sekali, kadang di sini seminggu sekali launchpad ya bro ya? Enggak, kita baru launchpad itu kita baru ada empat token ya. Iya. Jadi ya kalau launchpad rencana mau ditambah digas lagi, cuman kita memang punya kendala itu untuk launchpad itu kendalanya sih seperti riset-riset yang pantas di launchpad itu apa token apa gitu. Jadi memang itu agak ketat ya seleksinya. Jadi seleksinya nggak kita bikin sendiri token terus kita launchpadin ya itu kan kayak seakan-akan ya itu manipulasi lagi. Jadi memang Mhm. benar-benar kita research project yang benar-benar bagus dan memang pantas untuk di launchpad ya kita launchpad gitu ya. Mungkin Bro Sigit mau bantuin kita gitu. Oh siap. Ini token ini mungkin bisa di launchpad ya kita nanti review sama-sama. Setelah oke ya kita bisa adakan launchpad seperti itu. Ya sebenarnya sih kita juga sejujurnya ya untuk tim itu sendiri kita nggak kurang tapi memang butuh waktu untuk riset dan makanya kita ada beberapa komunitas-komunitas yang kita guide untuk apakah pantas ini di launchpad atau tidak gitu. Jadi memang Mhm. memang agak ketat gitu kalau untuk launchpad ya. Mhm. Supaya kan nggak kena cuci piring lah ibaratnya usernya MEXC ya. Betul, betul, betul. Kemarin ada satu MDA itu kejadian dia benar-benar kayak kita kebobolan juga akhirnya kita marah-marahin ke mereka untuk pertanggungjawabannya. Jadi semua yang ikut MD itu MS-nya yang tadinya dipotong MS kan setelah menang tiket dipotong MS-nya itu dikembalikan terus tokennya sebagai airdrop gitu. Kerelapan ya. Ya Kril 8 itu kayak kejadiannya tuh parah banget. Jadi kita dari pihak MXC tanggung jawabnya ya user User balikin diganti. semua diganti betul. Oke, mantap, mantap, luar biasa. Ini ada yang tanya nih, ada security expert dan educator yang mengatakan bahwa centralized exchange itu seperti honeypot yang menarik bagi para hacker karena memusatkan semua dana dari jutaan user di satu tempat. Di mana jika ada jutaan user, harusnya jutaan kali lebih aman, tapi bagaimana mungkin bisa? Karena itu, apakah ada hal-hal tertentu yang MXC lakukan secara gradual itu untuk memperkuat keamanan exchanger, keamanan fund dari para user? Yang mungkin berbeda dengan exchanger pada umumnya. Untuk saat ini kita juga sebenarnya kita nggak pantas juga ya untuk kita mempublikasi keamanan apa sih yang dipakai sama MIX itu sendiri karena ya kalau ibaratnya kita kayak ngasih tahu aku pakai security ini loh nanti kamu bisa Iya, masuk
bisa masuknya lewat sini gitu. Jadi itu nggak bisa dipublikasi, tapi memang kita selalu upgrade untuk teknologi security-nya, kita selalu upgrade. Jadi nggak jalan di tempat. Jadi memang apa yang ada yang terbaru ya kita selalu upgrade gitu. Jadi ya, sebenarnya kalau untuk masalah centralized action, sedangkan yang decentralized action pun selalu malah mengalami glitch ya bro ya. Mhm. Jadi ya nggak semua itu semua berjalan dengan sempurna. Tapi kalau centralized action untuk saat ini, kalau aku pikir ya, jadi banyak orang kan dulu berpikir itu decentralized itu sebenarnya bagus gitu. Contohnya kalau aku bilang kayak modelnya dulu namanya tokobagus.com itu kan decentralized kan, peer Mhm. to peer kan perdagangannya. Tapi secara peer to peer decentralized itu juga nggak bagus juga kalau buat aku. Jadi yang malah yang besar itu kan kayak Tokopedia. Jadi memang harus ada penengahnya gitu, Mhm. harus ada wasitnya. Karena Mhm. kalau kita benar-benar pure decentralized kayak anggaplah exchange lah, bicara exchange, kalau pure decentralized itu jadi seakan-akan kita kehilangan fund ya hilang gitu aja gitu. Mhm. Tapi kalau misalnya ada centralized exchange kita kehilangan fund, itu kan udah masuk ke ranah hukum dong. Mhm. Dan itu bisa dituntut. Contohnya seperti kayak kasus yang sampai sekarang bergulir itu kasusnya MPGOV kan, Mhm. yang rencananya mau di-refund apa. Nah itu jadi istilahnya ya dana usernya itu nggak benar-benar hilang gitu. Mhm. Apakah nanti botnya ada di spot market, bro? Apanya? Honeypotnya. Bot, Oh, bot botnya untuk di spot market, di spot market. mantap. Kickstarter mirip Burning Drop ya, tapi agak susah di-convert jadi MX. Besoknya jadi MX bisa kok. Memang hari pertama biasanya karena banyaknya yang tuker dibatasin gitu sih. Besok udah bisa. Semoga bisa turun syarat buat ikut MD. Amin. Per MX USD gak ada market order ya. Tadi saya nggak ada, punyanya Bro Ai ada. Mungkin kita perlu upgrade MX SC kita. Atau bahasanya mungkin dirubah, nggak tahu juga. Di market. Ya, kalau di bahasa Indonesia aku ada. Di bahasa Indonesia ada. Oh, Coba Perline ngirim. ada market order, cuman MX USDT doang yang nggak ada. Oh, Baru tahu saya juga. MX DeFi kenapa pakai locking period ya, supaya nggak langsung dicabut pindah ke Kickstarter mungkin gitu ya. Ya kenapa bro? ya mungkin ya itu. Tapi kan memang rata-rata untuk APY tinggi itu per year yang tinggi-tinggi itu emang harus di locking sih. Ya Karena sih. istilahnya kayak Itu. agreement dia ya kamu mau ikut di aku ya kamu harus di lock gitu. Ya Mm-mm. hampir sama kayak deposito gitu kan sebenarnya. Benar-benar masuk akal. Tapi ada yang beberapa exchange juga menerapkan yang apa fleksibel, tapi kalau untuk di MXC ini kita pakai locking period karena memang API-nya lumayan cukup tinggi gitu. Mm-mm. Gede. Oke, ini pertanyaan udah habis. Terima kasih banyak Bro Ai sudah mau datang Iya, udah ngisi 1 jam acara juga. kita, memberi kita insight mengenai MEXC, memberi kita ketenangan juga atas dana kita yang di sana. Oke, terima kasih banyak Bro Ai. Terima kasih ya teman-teman sudah. Oke, terima kasih teman-teman yang Ini udah ada mau. terakhir nih, pertanyaan terakhir boleh ya Bro? Silahkan. CEO dari MEXC Global itu dari Singapura ya? Apa ada info sosial medianya? Soalnya nyari di YouTube sepertinya nggak ada interviewnya Bro. Oh, sebentar. Untuk interview kita kemarin udah ada press release juga ya untuk bahasa Indonesia. Tapi untuk mungkin aku bagikan sedikit untuk akun Twitternya ya. Mhm. Aku share. Oke, sebentar aku share akun Twitternya Ada ke chat. Instagramnya kok. Instagram. Instagramnya namanya si Gitanoko Bro tadi. Oh iya, tadi kode QR itu QR code-nya apa? QR code yang mana ya? Tadi aku udah kirim link, jadi nggak pakai QR code. Jadi link Bro, ada permintaan jadi link itu di Jadi udah jadi link. 7 menit 7 jam 7:29 menit. Ya harusnya udah habis sih kalau dia minta kirim lagi, jadi aku coba copy lagi ya. Sebentar.
John. Oke bro, mungkin sampai di sini aja dulu kok. Cukup, Di cukup. lain waktu kita lanjut lagi ya. Terima kasih Siap, untuk thank you teman-teman banget, yang Bro udah mau Ai. hadir. Terima kasih semua sudah datang. Ini luar biasa loh, ada 55 peserta tadi. Untuk Zoom itu 55 peserta itu kayak udah lumayan besar juga ya kalau di Oh iya, dalam dah. ruangan ya. Udah satu Kemarin kelas kita. kemarin 80. Ini, Luar biasa. iya, Luar aku biasa, luar pingin biasa. ribuan, Bro, kalau bisa, Bro. Waduh, kalau ribuan itu virtual kayaknya nggak bisa gitu. Kalau ribuan. Mungkin namanya Tung Desem Tanoko ya, baru bisa. Enggak loh. Kita ini udah lumayan tinggi loh. Kok biasa aku cuma lihat 20 atau 25, tapi ini udah lumayan nyampe 50. Ini udah satu kelas kita. Jadi kalau di kelas itu kan mahasiswa atau Oh di iya. sekolah juga ya 50 rata-rata 40 gitu. Oke. Oh, biasa kalian, guys. Terima kasih partisipasinya. Thank you, Bro Ai. Sukses selalu MXC. Dan terus kasih Iya, kita cuan harian. ini pasti pasti. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Bye, guys. Bye bye.